saya Firdi Ipan, NIM 2410310055. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman menceritakan mengenai salah satu ritual adat dalam masyarakat Manggarai, Flores, NTT. Nama ritualnya adalah ritual Teinghang atau Tua. Pertama-tama sebagai pengantarnya adalah kita mengenal istilah Teinghang atau Tua. Yang pertama dari kata Teing. Teing itu teman-teman adalah memberi dalam bahasa Indonesianya. Kemudian untuk hang adalah makanan, dan secara harfiah dan sesuai dengan konteks ataupun ritual bisa diartikan bahwa hang ini ataupun makanan ini sebagai sesajen begitu. Kemudian atatua adalah sebutan untuk nenek moyang atau para leluhur. Nah, teman-teman, ritual ini sendiri biasanya dilakukan menjelang pernikahan ataupun ketika ada anak yang hendak berpergian keluar daerah untuk melanjutkan pendidikan atau untuk pembangunan rumah, sekolah, gereja, dan lain sebagainya, penerimaan tamu-tamu besar, kemudian atau mungkin ada anggota keluarga yang sakit, ada anggota keluarga yang mengalami mimpi buruk yang memang betul-betul aneh begitu. Kemudian acara syukuran, dan yang paling sering dilakukan adalah, dan itu rutinitas setiap tahun adalah ketika menjelang tahun baru seperti di bulan Novemberan begitu, pasti akan diadakan ritual ini sebagai bentuk ucapan syukur, ucapan terima kasih, doa dan permohonan begitu untuk tahun yang lama, dan juga memohon berkat dan rezeki di tahun yang akan datang begitu. Nah teman-teman, ritual ini sendiri biasanya itu diadakan, lazimnya itu diadakan di sebuah baru gendang. Nah, baru gendang ini adalah rumah adat masyarakat Manggarai. Namun karena memang disesuaikan dengan konteks kegiatan ataupun acara, dan berdasarkan kemauan ataupun kesepakatan orang yang merencanakan atau menyelenggarakan upacara ini, nanti hal itu bisa mengenai tempat itu bisa disesuaikan begitu. Namun berdasarkan pengalaman saya begitu terkait ritual ini, lebih kebanyakan diadakan di rumah begitu, sesuai dengan siapa yang merencanakan ataupun siapa yang menyelenggarakan upacara ini. Tentu pastinya adalah masing-masing keluarga ya begitu. Nah, mungkin itu ya teman-teman secara garis besarnya. Sekarang kita masuk ke ritualnya gitu, masuk ke proses ritualnya maksud saya. Nah, seperti upacara ataupun kegiatan-kegiatan pada umumnya, pasti yang pertama adalah mempersiapkan segala sesuatu yang memang dibutuhkan nanti begitu saat ritual berlangsung. Nah, untuk ritual Teinghang atau Tua ini yang paling utama adalah ada ayam jantan, kemudian ada tuak gitu atau arak lokal, kemudian ada cepah atau siripina. Nah, ketika sudah dipersiapkan, kemudian para tamu, anggota keluarga, masyarakat turut hadir begitu, akan berkumpul duduk melingkar di ruang tamu begitu, menyesuaikan dengan keadaan rumah si penyelenggara ritual ini. Nah, catatannya teman-teman, ada salah satu tokoh yang begitu penting dan sangat berperan dalam ritual ini. Namanya adalah pemangku torok. Nah, apa sih torok ini? Jadi torok ini adalah teman-teman sebuah lantunan begitu, mungkin sekarang bisa kita katakan sebagai mantra ya, sejenis itu. Namun untuk penyampai torok ini atau penyampai bahasa kiasan masyarakat Manggarai ini bukan sembarangan orang teman-teman. Jadi memang betul-betul orang yang memiliki pemahaman dan pengetahuan terkait bahasa kiasan ataupun bahasa yang begitu dalam mengenai
adat masyarakat Manggarai. Dan biasanya saat diadakannya ritual ini, kepala keluarga akan mengundang pemangku adat begitu atau tetua adat yang memang sudah berpengalaman gitu dalam hal torok ini sendiri. Di awal kegiatan nanti proses yang pertama adalah mungkin ketika sudah berkumpul semua di ruang tamu, si kepala keluarga akan berbicara menyampaikan maksud dan tujuan dia mengadakan ritual tinghang atau tua ini gitu, terutama kepada si pemangku adat selaku orang yang akan menyampaikan torok itu nanti. Ketika dia menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya ritual ini teman-teman, dia akan memegang tuak gitu atau arak lokal sebagai simbol penghargaan gitu. Secara kan kami masyarakat Manggarai ini memang selaras dengan alam ya, dan memang untuk penghasilan tuak atau arak lokal ini memang banyak di daerah kami gitu. Di sisi lain juga tuak ini memang adalah salah satu minuman khas ketika ada acara-acara ataupun ritual-ritual seperti ini gitu. Ketika kepala keluarga sudah menyampaikan maksud dan tujuan dia menyelenggarakan ritual ini, tuak yang dia pegang akan diberikan kepada si pemangku adat. Nah, si pemangku adat ini akan menerima tuak itu bersamaan dengan sirih pinang ya teman-teman, atau dalam bahasa kaminya itu disebut cepah gitu. Menerima tuak dan juga cepah ini. Nah, setelah si kepala keluarga menyerahkan cepah dan juga tuak ini, pemangku adat akan menerima, namun komunikasi mereka adalah menggunakan bahasa Manggarai atau yang saya sebut sebelumnya tadi adalah torok. Ketika sudah diterima, kemudian si pemangku adat akan mulai melantunkan toroknya, mulai melantunkan bahasa kiasan dalam masyarakat Manggarai gitu, untuk mencoba berkomunikasi dan juga memanggil para nenek moyang atau para leluhur untuk turut hadir dalam ritual itu, ritual tinghang atau tua tersebut. Dan catatannya teman-teman, dalam setiap sesi-sesi ataupun bait-bait dari si pemangku adat ini melantunkan torok, dia juga memegang memegang seekor ayam jantan ataupun manuk yang kami sebut dalam bahasa Manggarai. Nah, di setiap akhir-akhir bait toroknya dia akan mencabut bulu ayam ini satu persatu begitu, sampai ayam ini mengeluarkan suara. Nah, setelah itu, setelah beberapa lantunan bait torok diucapkan begitu, di saat-saat tertentu nanti selesai. Setelah itu ayamnya itu disembelih begitu teman-teman, sebagai kurban begitu. Setelah itu biasanya yang sembelih ini memang sebenarnya bebas sih, namun disesuaikan saja sama konteksnya begitu, sama kondisinya, siapa yang di depan mata ataupun siapa yang tidak sibuk bisa juga untuk menyembelih ayam jantan ini. Nah, setelah disembelih nih teman-teman, ayam ini akan dibawa ke dapur oleh siapa saja yang memang tidak sibuk begitu, ataupun yang di depan mata lah yang bisa dibawa ke dapur, kemudian akan dibakar. Tapi teman-teman, bakar ini bukan bakar yang sampai matang begitu, hanya betul-betul untuk membersihkan bulu ayam itu, untuk maksudnya supaya bulu-bulu ayam itu terbakar dan hilang dari tubuh ayam itu sendiri. Nah, setelah bulu-bulunya hangus ataupun sudah bersih, nanti ayam tersebut akan dibelah bagi dua, tapi tidak terputus ya, dibelah bagi dua. Kemudian setelah itu akan kembali diantarkan ke ruang tamu, ke depan keluarga, tamu, dan di depan pokoknya
semua orang yang ada di ruang tamu lah diperlihatkan di situ. Nah, kenapa diperlihatkan secara sama gitu dan disaksikan oleh semua yang turut hadir? Karena memang sesi berikutnya adalah kami menyebutnya itu Toto Urat Manuk, atau dalam bahasa Indonesia adalah memperlihatkan usus dan hati ayam. Nah, setelah sampai di depan, khususnya dipegang dan ditunjukkan kepada si pemangku adat, nanti akan diperlihatkan begitu kepada mereka, pada semuanya yang turut hadir, mengenai bentuk bagian dalam dari ayam itu, terutama urat-urat kecil, hati sama usus dari ayam itu. Nah, ketika diperlihatkan, diamati baik-baik. Ketika bentuknya lurus, rapi, mulus, berkilau, berarti itu adalah pertanda baik. Berarti ritual mereka diterima oleh para leluhur mereka. Nanti ketika sudah diperlihatkan, sudah lihat banyak orang lah begitu, nanti pasti akan ada salah satu orang ataupun si pemangku adat akan mengatakan urat dia manukoe, atau keadaan hati dan ususnya bagus, dan itu merupakan kabar baik begitu, pertanda baik, yang artinya tadi sudah saya katakan bahwa ritual mereka diterima, disetujui, direstui oleh para nenek moyang ataupun para leluhur. Nah, proses yang berikutnya adalah ketika sudah memperlihatkan keadaan urat, usus, dan hati dari ayam ini, nah, ayam ini akan kembali dibawa ke dapur, kemudian dipanggang sampai betul-betul matang ya teman-teman, karena nanti akan akan dibawa kembali ke depan dalam bentuk hanghelang. Nah, seperti apa sih hanghelang ini, nanti kita bahas ya teman-teman. Sebelumnya ayam ini dipanggang sampai betul-betul matang. Sembari menunggu ayam ini matang, mempersiapkan sepiring nasi hangat dan segelas air putih begitu. Setelah nasi hangat dan air sudah disiapkan, kemudian disimpan di atas nampan. Nanti setelah ayam ini matang, ada beberapa bagian dari ayam ini yang akan diambil gitu. Misalnya dari hati, kemudian daging bagian dada, kemudian sayap, kemudian paha bagian kanan, kemudian dari usus. Nah, 5 bagian ini diambil masing-masing secuil, kemudian dihidangkan di atas nasi yang sudah disiapkan sebelumnya begitu. Setelah siap, nasi dalam ataupun sesajen ini dibawa kembali ke depan, kemudian diperlihatkan semua orang juga lah, diperlihatkan, dan saat itu pula ritual kembali dilakukan, yaitu si pemangku adat kembali melantunkan torok untuk memanggil para nenek moyang, para leluhur, untuk untuk menikmati sesajian itu. Namun sebelumnya yaitu kembali dilantunkan torok untuk memanggil mereka begitu. Nah, setelah torok selesai, kemudian pemangku adat berkomunikasi dengan para nenek moyang, dengan para leluhur. Hanghelang ini, ingat ya teman-teman, hanghelang itu adalah sesajen ataupun makanan gitu, sesuai dengan nama ataupun konteks yang kita bahas gitu. Itu ritual Tinghang Ratuka. Setelah torok diucapkan, dilantunkan, dan bila saatnya nanti sudah selesai, hanghelang ini akan ataupun sesajen ini akan diletakkan di depan begitu, di depan dudukan begitu, di depan, pokoknya di tengah-tengah lah, di tengah-tengah lingkaran para tamu yang hadir begitu. Hanya diperlihatkan begitu. Itu adalah simbolis ataupun tujuan akhir dari ritual Tinghang Ratuka ini, yaitu mempersilahkan para nenek moyang secara simbolis untuk menikmati hanghelang itu atau sesajian itu.
Jadi gitu ya teman-teman. Namun biasanya juga tuak ataupun arak lokal sebelumnya dan cepa ataupun sirih pinang pada sesi sebelumnya itu juga dihidangkan bersama dengan nasi ataupun sesajen tadi begitu, karena mereka percaya bahwa para nenek moyang mereka juga senantiasa hidup berdampingan dengan mereka, dan mereka melakukan aktivitas seperti masyarakat pada umumnya, makan, kemudian minum arak, kemudian makan cepa ataupun sirih pinang begitu. Nah, setelah itu mungkin bagian mempersembahkan atau menyiapkan hanghelang ini adalah bagian terakhir dari proses inti ritual ini. Setelahnya nanti selang berapa menit, sekitar 30 menit begitu, pasti keluarga akan menyediakan makanan juga untuk dikonsumsi ataupun dinikmati bersama oleh setiap keluarga, warga, dan si pemangku adat ini yang turut hadir. Pokoknya yang turut, semua yang turut hadir lah akan menikmati kebersamaan itu, menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh keluarga. Oh iya, untuk hanghelangnya teman-teman itu tidak dibuang ya, ketika secara simbolis sudah diberikan dan sudah memang waktunya pas ya, hanghelang itu bisa dimakan gitu oleh siapa saja yang mau. Namun berdasarkan pengalaman saya juga sering sih makan hanghelang itu. Biasanya hanghelang ini disukai oleh anak-anak. Setelah sesi makan selesai, kalau memang ada yang mau pulang tidak apa-apa, kalau memang ada yang mau bertahan juga tidak apa-apa. Karena tapi berdasarkan pengalaman saya, keseringan adalah mereka masih mengutamakan kebersamaan, mereka masih mengutamakan bercengkrama bersama begitu, sampai pada nanti memang jamnya harus untuk pulang begitu. Jadi mungkin itu ya teman-teman terkait ritual adat Tinghang atau doa dari kami masyarakat Manggarai Flores NTT. Ada beberapa nilai yang mau disampaikan oleh maksudnya dari ritual adat ini adalah, yang pertama adalah bentuk penghormatan kepada para leluhur dan juga para leluhur ataupun nenek moyang. Kemudian adalah sebagai doa dan juga ucapan syukur ataupun ucapan terima kasih. Kemudian yang berikut adalah pertanda keselarasan kami masyarakat Manggarai dengan alam, yang ditujukan tadi dengan adanya ayam, kemudian arak lokal dan juga sirih pinang. Dan yang terpenting mungkin ritual ini juga di lain sisi mencerminkan kekayaan budaya dan mempunyai niat supaya ritual ini tidak habis ataupun tidak punah termakan zaman begitu, dan tetap dilestarikan ke generasi berikutnya gitu. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan.